Jadi hal yang terpenting adalah bikin list job yang pengen kalian kejar. Yang keempat adalah bikin list job yang kalian pengen. Jadi ketika teman-teman sudah detik-detik mau lulus nih, dari poin 1 sampai poin 3, kalian udah mikirin apa yang kalian mau, kalian udah temuin mentor kalian. Terus yang ketiga tadi, kalian udah ngelihat kira-kira peluang di masa depan tuh kayak apa gitu ya. Kalian udah mulai sekarang. Yang keempat adalah kalian mulai untuk ngelis job yang kalian pengen. Nah, untuk melihat jobs itu kan banyak teman-teman. Teman-teman bisa datang ke career center di kampus, teman-teman bisa ikut platform yang ada di online, yang tadi saya sebutkan juga ada Jobstreet, ada Caliber, ada Glints, ada LinkedIn. Kalian bisa cek di situ semua untuk jobs yang kalian pengen. Ketika kalian sudah list jobs apa aja yang kalian pengen, saya misalkan setelah saya lulus kemarin, karena saya pernah internship di Human Capital, saya ngelis, saya cari semua posisi yang relate sama HR. Gitu. Karena saya sebelumnya internship di properti, saya sampai ngelis juga industri yang saya pengen adalah di properti. Itu ngebuat saya jauh lebih fokus sama apa yang saya pengen. Saya pengennya di dunia HR, saya pengennya industrinya di properti. Kenapa? Karena saya punya pengalaman di situ. Saya sudah ngerti gimana cari CV untuk di employee yang akan kerja di properti. Saya sudah paham gimana flow-nya yang ada di HR. Gitu teman-teman. Sebenarnya ini cara dan tips yang lebih bikin kalian fokus sama apa yang kalian kejar, apa yang kalian pengen. Karena kalau misalkan kalian ngelamar apa saja yang kira-kira cocok sama saya lamar aja gitu ya. Sales, marketing, HR, manajemen trainee, bla bla bla, kalian lamar semuanya. Nanti ketika ada panggilan kalian akan bingung karena diri kaliannya pun juga belum tahu arahnya mau kemana. Jadi hal yang terpenting adalah bikin list job yang pengen kalian kejar. Gitu. Nah, ini explore company yang kalian jadi target. Banyak teman-teman fresh grad di sini pasti kalian udah ngelis nih, Kak, kalau aku udah kuliah, aku udah selesai kuliah, aku tuh pengen kerja di FMCG. Kak, setelah aku kuliah, kayaknya tuh aku pengen kerja di banking deh. Aku kayak pengen kerja di retail deh. Aku kayak pengen kerja di e-commerce deh. Nah, itu kan kalian pasti sudah punya gambaran ya. Kira-kira industri mana sih yang mau aku targetin untuk aku mencari pekerjaan sama aku menentukan karir aku. Nah, explore dari company dulu, jenis industrinya itu boleh banget teman-teman. Jadi menentukan karir pertama dengan target sebuah industri sangat memudahkan dalam mencari pekerjaan yang diimpikan. Sama kayak aku kemarin, karena aku datang dari coming from property, aku jadi kayak ngerucut gitu. Aku pengennya properti. Tapi thanks God-nya aku dikasih kesempatan untuk di bermacam-macam industri. Ada properti, ada life insurance, ada banking, ada finance, ada multinational company. Gitu. Ya, bukannya aku print plan akhirnya, tapi memang kesempatan itu datang ke aku masih di dunia HR, tapi dengan bermacam-macam industri yang akhirnya aku jalanin gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya impian mau kerja di perusahaan apa, kalian tekunin sih jenis perusahaannya itu. Kalian bisa research perusahaannya itu kira-kira terbaik nggak sih di market sekarang. Kira-kira perusahaannya tuh bakal bertahan lama nggak ya. Terus dia tuh di Indonesia udah berapa lama ya? Atau kalau di luar dia tuh besarnya udah dari kapan ya? Produknya apa aja ya? Jenis bisnisnya apa aja ya? Itu yang perlu kalian tahu. Ini pernah aku bahas juga di podcast, persiapan ketika datang interview. Beberapa poin adalah ketika kalian datang interview, kalian harus tahu dulu company yang mau kalian datangi, itu profil company-nya seperti apa. Jadi kalian harus baca dulu. Kalian harus baca company profile seperti apa, karena setiap HR pasti akan bertanya, apa yang membuat kamu mau join sama kita? Kamu sebelumnya tahu nggak company kita bisnisnya di mana? Sudah baca-baca tentang company kita belum? Nah, itu adalah poin ketika kalian tahu industrinya, kalian bisa tahu juga bisnisnya dari masing industri itu. 3 hal utama yang perlu kamu pertimbangkan saat menentukan jenjang karir. Pertimbangkan apa yang kamu anggap sebuah kekuatan kamu, jadikan itu faktor karir.
sampaikan, gift ini ada yang ya mungkin orang lain nggak punya. Itu yang tadi aku sampaikan. Jadi contohnya gini simpelnya. Kita ambil contoh fotografer ya. Sebenarnya kalau kita ngambil foto begitu aja, kayaknya kurang bagus gitu ya. Tapi kalau kita sudah diberikan gift sama Tuhan, kalau tangan kita ini ketika ngambil gambar tuh bagus. Walaupun sebenarnya angle-nya tuh sama seperti yang lain. Tapi kalau kita yang ngambil, itu kelihatannya bagus aja gitu. Bagus ketika diedit jadi makin keren, ketika tone-nya diganti jadi makin bagus. Nah, itu adalah gift dari Tuhan. Kita diberikan tangan yang bisa mengambil sesuatu mudah tapi kelihatannya jadi keren. Dibanding orang lain, mereka harus belajar dulu teknik angle yang bagus seperti apa. Tapi kita kayak otodidak aja gitu. Ketika kita ngambil foto dan itu hasilnya jadi bagus banget. Itu adalah gift. Passion. Passion ini adalah kemauan, keinginan yang kita mau. Passion bisa berubah-ubah, betul. Dan passion juga ada beberapa yang menginformasikan passion itu nggak bisa dimakan. Passion itu bisa dimakan kalau kalian mengikuti passion kalian. Kalau kalian bekerja bukan karena passion, ya jelas passion kalian nggak bisa dimakan. Passion kalian ya just passion, seperti hobi. Gitu. Nah, ketika kalian mau kerja sesuai passion, kalian harus lihat kekuatan kalian di passion itu apa. Kalau misalkan kalian yang copywriting, kalian itu passionnya menulis. Nah, kalian tinggal kuatin untuk mensupport passionnya kalian. Misal, kalian bikin blog, kalian nulis cerita apa aja dari pengalaman kalian. Mungkin traveling, mungkin cerita kisah nyata, atau true story, atau misalkan juga beberapa cerpen yang kalian buat. Nah, ketika kalian bekerja dan melamar, ternyata passion kalian di copywriter, kalian apply ke posisi dengan job desk-nya copywriter. Ketika kalian udah punya blog itu bisa di-share ke company itu. Dan company itu melihat kalian punya portofolio yang sudah dilakukan. Jadi ketika kalian punya passion, kalian belum yakin sama passion kalian lakukan saja yang mensupport passion kalian akhirnya bisa ke build. Gitu, itu contoh sedikit ya. Kalian suka nulis, kalian suka baca, kalian pengen kerja sesuai sama apa yang kalian pengen. Gitu. Ya udah, kalian mulai tulis cerita pendek tentang apa aja, cerita tentang blog, tentang food blogger atau misalkan beauty dan segala macam. Jadi itu ngebantu buat kalian akhirnya tahu, oh passion saya di sini. Saya bisa makan dari passion saya ternyata. Gitu, walaupun mungkin nggak kerja di korporasi, corporate, tapi kalian bisa kerja mungkin di tim kalian sendiri. Justru kalian malah bisa membangun lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadinya kalian justru nggak bekerja untuk orang lain, tapi kalian bekerja untuk diri kalian sama untuk mempekerjakan orang-orang yang mencari pekerjaan karena passion kalian itu. Gitu. Yang kedua adalah value. Ya udah, value-nya apa? Nilai di kehidupan kalian apa yang menjadi nilai untuk passion kalian sama gift yang sudah diberikan sama Tuhan, apa value-nya. Value-nya saya mau bermanfaat aja untuk semua orang yang suka sama konten saya. Misalkan value-nya saya adalah saya ingin memberikan yang positif sama teman-teman. Sama seperti saya buat podcast, itu adalah passion saya. Ketika saya kerja di korporasi HR, saya nggak bisa bilang itu bukan passion saya karena masih relate sama saya, mengobrol sama orang, ketemu sama orang, komunikasi segala macam, branding. Tapi ketika saya di podcast, saya menjadi diri saya sendiri karena saya harus membuat konten sendiri. Saya harus bikin skrip sendiri. Saya menikmati diri saya ketika saya harus membuat konten. Gitu. Value-nya apa sih, Kak Monica? Value-nya saya mau berbagi hal yang orang lain nggak bisa dapetin. Saya mau memberikan ilmu kepada teman-teman untuk akhirnya mereka siap dengan apa yang nanti mereka akan hadapi di kemudian hari. Gitu. Jadi gift, passion, sama value itu adalah 3 hal yang perlu kalian pikirin. Itu hal utama dari ke-5 yang tadi di atas. Jadi gift-nya, mungkin kalau gift kalian nggak bisa merasakan ya, kayak apa sih yang udah Tuhan berikan ke kita, saya kayak nggak ngerasa ada apa-apa gitu. Mungkin bisa dilihat dari passion, keinginan kamu apa. Gitu. Ya, yang tadi simpelnya yang tadi aku bilang, fotografer, dia ngambil angle gitu aja tuh kayak kelihatannya bagus aja gitu. Tapi kita ngikutin dia tuh kayak susah gitu. Sejujurnya suamiku kayak gitu.
Jadi ketika aku ngambil foto buat dia, bagus. Ketika dia ngambil foto buat kita, kok gini sih gitu lah, sesimpel itu. Jadi tapi aku bukan menggambarkan diri aku dikasih tangan yang bagus sama Tuhan, tapi aku hanya menggambarkan sedikit sama kalian kira-kira maksudnya gift dari Tuhan tuh apa, ada yang bisa dilihat secara 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 nyata gitu loh. Nah simpelnya tuh seperti itu yang tadi aku bilang. Fotografer itu mau ngambil angle kayak gimana pun pasti hasil akan bagus. Ini bukan tips, tapi ini adalah salah satu cara untuk kalian bisa mendapatkan pekerjaan setelah kuliah. Mengikuti magang atau mengikuti program magang yang ada di salah satu kampus kalian untuk pembekalan diri kalian sebelum full time. Jadi teman-teman di sini yang masih kuliah pasti kalian ada program yang namanya internship. Memilih company untuk kalian belajar kira-kira nanti saya akan ke depannya seperti apa ya. Biasanya ini based on dari kalian punya jurusan, jadi sesuai jurusan kalian, terus nanti akhirnya kalian bekerja sesuai sama jurusan kalian, internship program ya. Nah, ini kan bisa kalian dapetin juga secara garis besar ketika kalian mendapatkan pekerjaan sesuai background, apakah itu hal yang kalian sukain atau enggak. Gitu. Jadi ketika kalian internship program sesuai sama background kalian, kira-kira nih pekerjaannya yang gue suka nggak ya? Ini kan based on dari background gue nih sebagai IT misalkan. Nah, gue sekarang kerja di perusahaan, gue ikut magang, dan gue kerja di bagian IT gitu. Gue harus coding, gue harus ini, harus itu. Ternyata 3 bulan internship, kayak ini kayaknya bukan gue deh gitu. Ini kayak gue nggak bisa deh kerja ngoding, harus 8 jam di kantor, duduk coding, bla bla bla. Ini bukan yang gue pengen gitu. Ternyata kerjaannya yang kalian impikan bukan kerja di kantor dengan kondisi kalian ngoding dan segala macam. Nah ini kalian ibaratnya internship program ini seperti kalian menemukan jati diri kalian aja teman-teman. Jadi ketika ada internship program, harusnya kalian mengikuti program ini. 1, ini akan menjadi channel kalian ketika bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Kalau kalian suka dengan pekerjaan yang kalian lakukan selama program magang. Tapi ternyata program magang ini tidak sesuai sama apa yang kalian pengen, kalian juga ada menemukan jati diri kalian. Oh, kalau gue nanti kerja sesuai background gue, kayak gue magang sekarang, kayaknya nggak bikin gue happy deh. Nah, kalian kan akhirnya bisa sadar, terus akhirnya kalian memikirkan kira-kira gue tuh maunya kemana sih, gitu. Gue harus apa sih yang mesti gue cari tahu, kayak gitu. Jadi internship program adalah satu hal yang akan membawa kalian ke depannya itu berdampak besar sama karir kalian. Akhirnya mau ngelanjutin atau enggak, atau akhirnya malah kalian menemukan passion kalian di luar dari background kalian, gitu. Mentor, ini juga tadi udah aku sampaikan di poin kedua, get someone to discuss. Jadi mentor juga adalah seorang yang bisa dijadikan panutan dan mampu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan baik. Akan sangat membantu kamu untuk menentukan jenjang karir selanjutnya. Mentor akan lebih gampang didapatkan ketika kalian internship program. Saya sering banget dapat anak magang yang saya handle dari bermacam-macam kampus. Hopefully mereka happy ketika saya mentor, kayak saya minta tolong sama mereka untuk ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin segala macam yang support saya di tim atau di HR, itu akan jadi bekal buat mereka. Gitu, dan mentor harus dicari yang menurut kalian itu jadi diri kalian tuh bikin, oke, gue mau jadi kayak dia gitu. Panutan gue tuh dia. Kalau ngelihat dia tuh kayaknya enak aja gitu secara komunikasi, misalkan secara kerja, secara pembagian time management gitu, itu akan menjadi mentor. Nah yang kedua juga kalau kalian nggak temuin di korporasi, kalian bisa temukan di mana aja gitu. Kalau misalkan kalian ketika ikut webinar, ketika kalian ikut kelas online, kalian dapat speaker yang menurut kalian favoritnya kalian, itu akan menjadi mentor kalian juga. Ketika kalian melihat orang itu, kalian termotivasi untuk menjadi seperti dia, bahkan akan jauh lebih baik dari dia, karena niatnya kalian adalah lebih baik dari dia, dari orang yang kita pengen. Jadi mentor ini sebenarnya tempat teman-teman untuk belajar sama menjadi contoh. Jadi mentor ini adalah contoh buat kalian kira-kira
gue pengen kayak dia. Nah, gimana ya caranya buat seperti dia? Gitu lah. Jadi ada motivasi untuk menjadi seseorang yang seperti yang kita inginkan. Itu mentor. Jadi ketika kalian sudah sadar passion kalian di mana, itu akan membawa kalian kepada new experience yang lebih profesional.